Kebetulan ini tamu jauh juga dari Sleman. Beliau akan mengikuti acara ini ya, dan juga akan tahu gimana khodam itu, gimana goib itu. Nah, ini dia keris blorongnya yang saya pernah dapat dan saya koleksi sendiri ya. Bismillah. Ini dia namanya keris cambuk blorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gelap Nyawang. Selamat malam sahabat Gelap Nyawang semua yang ada di rumah ini. Kita sekarang berada di base camp dikarenakan kita belum ke lokasi, dikarenakan hujan yang terlalu besar terus ya. Kondisi alam nggak menentu buat kita explore gedung-gedung atau rumah-rumah tua. Dan juga tim yang hadir hanya sebagian aja, dan Kirwan juga nggak bisa hadir karena perjalanan dari rumah ke base camp itu 3 jam karena jauh, terus kondisi juga hujan ya, hujan terus di Bogor, jadi ya susah beliau itu untuk kesini. Tapi tetap kita kita terus memberikan edukasi, memberikan hiburan di Gelap Nyawang ini tentang misteri-misteri, mitos-mitos dan segala macam tentang kegaiban ya Mas ya. Nah, kebetulan juga banyak ada yang request dari para sahabat Gelap Nyawang tentang khodam-khodam pusaka yang saya pribadi miliki gitu Mas. Nah, kebetulan juga saya ada salah satu khodam atau keris ya. Keris namanya keris blorong. Keris blorong. Nah, kita juga kedatangan tamu nih dari Sleman, Mas Rianto. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Nah, ini Mas Rianto yang pernah hadir di GLM Misteri. Beliau yang pernah kena erupsi Gunung Merapi. Nah, beliau ini datang ke sini karena penasarannya. Penasarannya seperti apa itu, Mas? Iya, penasarannya apa sih manfaat kayak semacam keris gitu? Apa manfaatnya, gunanya apa gitu? Negatif atau positif gitu. Untuk melihat keris atau khodam-khodam itu berkomunikasi pernah nggak Mas Rianto sendiri? Karena kan di Sleman itu ya Jogja ya. Iya. Karena itu kan memang banyak sekali kan keris kayak gitu. Pernah nggak sekali-kali Pernah gitu? lihat ya, pernah gitu. Jadi saya pernah main ke rumah kakek saya, pernah ngeliat keris, cuman saya nggak pernah nanya apa manfaatnya gitu. Nah, semenjak saya setiap nonton video Gelap Nyawang gitu kan penasaran. Penasaran ya, makanya saya datang ke sini. Iya, kebetulan bertanya. Kebetulan ini tamu jauh juga dari Sleman. Beliau akan mengikuti acara ini ya, dan juga akan tahu gimana khodam itu, gimana goib itu. Nah, ini dia keris blorongnya yang saya pernah dapat dan saya koleksi sendiri ya. Bismillah. Ini dia namanya keris cambuk blorong dengan pamor seperti cambuk api, lidah api yang sangat menjulur ya. Ini kameramen bisa lihat ya, ini namanya cambuk blorong atau keris blorong. Nanti ini di dalam keris ini kan ada khodam atau makhluk yang bersemayam di dalam keris ini, yang nanti kita akan masukkan energinya atau khodamnya ini ke dalam diri sahabat kita juga di Gelap Nyawang, tim kita sekaligus yang biasa dia memediumisasi, yang biasa menyalurkan energinya, yang biasa dan memang orang-orang terbiasa ya gitu ya Mas Rianto juga, biar Mas Rianto juga tahu ini bukan akal-akalan atau setting, dan merinding biar merinding ya langsung ya, karena ini energi dari keris tersebut sangat luar biasa Mas. Nanti biar Mas Rianto juga bisa nanya ya. Mas Didit udah siap buat ininya ya. Kita akan coba ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa masukkan energinya ke dalam badan Mas Didit. Bismillah. Ya, khodam. Sang Hyang Samudra. Nah, itu ada sosok ini ya, energi jadi berbenturan, lampu lighting kita semua ini ada benturan energi. Saya baru mengundang ini khodam yang ada di keris ini ya. Subhanallah. Ya, Sang Hyang Samudra.
sih? Nggak apa-apa Ki. Nggak apa-apa, tenang aja. Sampurasun. Maaf, dengan siapa ini yang masuk ke dalam tim saya ini? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nyai Anggasari. Oh, Nyai Anggatari ya. Wah, kebetulan memang ini kita benar-benar undang, dan kebetulan juga hodam dari si keris tersebut masuk benar ke dalam tubuhnya tim kita ya. Kenapa Nyai Anggatari ini disebut Nyi Blorong? Saya diasingkan. Oh, diasingkan. Diasingkan di mana itu Nyai? Diasingkan di sebuah lorong. Di sebuah lorong di daerah Di sana. selatan. Iya. Oh. Ya. Jadi Anggatari ini yang bernama asli dari Nyi Blorong. Kenapa Nyi Blorong? Nyi Blorong itu adalah suatu nama julukan ya, yang dimana Anggatari ini diasingkan ya Nyai gitu ya, diasingkan ke dalam lorong atau gua karang ya, kalau di sana itu di selatan. Nah Nyai, ini kebetulan saya juga ada ada sahabat saya juga ini dari Sleman, kan sama-sama selatan. Ingin bertanya masalah keris ini, manfaatnya untuk apa Nyai? Hah? Untuk kewibawaan. Oh, untuk kewibawaan, terus Dan pengasihan. pengasihan. Dan pesugihan. Waduh. Tenang, nggak apa-apa Mas. Ini memang sosok Nyai Blorong atau Anggatari memang seperti ini ya. Oh, jadi memang untuk pesugihan. Untuk pesugihan orang-orang yang mau mencari kekayaan. Ya, gitu Nyai ya. Boleh Mas Irianto ini bertanya, berani nggak? Merinding. Oh, jadi masalah keris ini untuk bisa dialih fungsikan nggak ke orang lain itu Nyai? Tergantung akinya. Tergantung si orang tersebut. Oh, jadi kalau untuk dialih fungsikan atau beda majikan, misalnya dari saya ke Mas Rianto gitu ya, tergantung Mas Riantonya gitu. Mas Rianto berani bukannya? Nggak berani. Jadi inilah sosok di mana si Hodam Nyi Blorong atau Putri Anggatari masuk ke dalam tim kita. Beliau menjelaskan namanya, fungsinya dari keris tersebut ya. Dan untuk masalah keris ini yang saya dapat ini kan di daerah selatan juga saya dapat, kebetulan di kampung saya ini Nyai ya, di Pelabuhan Ratu. Kalau untuk kekayaan buat diri saya bisa nggak itu? Bisa. Bisa, tapi dengan cara seperti apa itu Nyai? Ada tersendiri. Oh, ada aturannya. Ya. Tapi akan makan tumbal nggak? Ya. Kalau makan tumbal saya nggak bisa gitu Nyai. Jadi kalau saya menyalahkan binatang itu kekayaan sih, jadi tumbal saya. Iya, pasti ada konsekuensinya gitu. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Mungkin gini aja ya. Ini sahabat gelap nyawang, karena ini udah mulai mau marah ya.
Ya, mungkin kita selesaikan dulu, nanti kita jelaskan lagi setelah kita menetralisir tim kita ya. Energinya luar biasa ya. Buat apa namanya, sosok seorang putri Anggatari yang mempunyai ibaratnya tahta ya, dimana dia diasingkan karena istighfar, dimana dia diasingkan mana bagian itu. Mas Rianto takut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Panas banget ya. Ikhwan. Ikhwan. Minum dulu. Sosok memang seorang putri itu dia punya wibawa, dan putri-putri terdahulu itu dia bukan hanya sembarang manusia, dia mempunyai keilmu kanuragan yang benar-benar tinggi. Itu istirahat aja dulu Mas. Iya, istirahat aja dulu di dalam biar saya menjelaskan sama Mas Rianto ya. Tolong dibawa dulu itu Mas di dalam dulu biar istirahat. Karena energi bener-bener ininya luar biasa. Luar biasa. Tadi kenapa nggak mau ikut bertanya? Merinding. Saya nggak berani kalau nggak kuat ya. Enggak. Karena sesuatu memang energi si goib itu yang mempunyai kewibawaan dulunya ya. Iya. Karena kan seorang ratu, raja pada di zamannya dulu itu dia bukan hanya manusia biasa, tetapi sosok ratu dan raja terdahulu itu mempunyai ilmu dan ajian-ajian tertentu gitu. Jadi mempunyai ibaratnya sakti mandraguna lah. Iya. Karena Anggatari ini badung, ibaratnya ngebangkang terus sama seorang rajanya, dia diasingkan di suatu lorong atau gua karang di Nyi Blorong. Ya, dari keris ini kita sudah menyimpulkan bahwasannya memang tadi sudah buat apa namanya keris ini buat mengundang kekayaan, tapi dengan jalur miring atau jalur sesat. Negatif. Iya, jalur negatif, yaitu pesugihan. Di mana pesugihan itu harus memakan korban atau tumbal. Makanya tidak ada yang instan untuk mencari rezeki. Ya, sahabat Gelap Nyawang, mencari rezeki itu harus kita berusaha, berdoa, ikhtiarnya, semua hakikat kembali lagi kepada Allah gimana jalannya ya. Tapi karena termasuknya bagus gitu, maksudnya bisa ngerawatnya gitu. Iya, mungkin karena orang lain yang ini bisa karena saya gunakan gitu. Mendapatkan keris ini hanya amanah saja untuk menjaga. Makanya tadi saya pancing, bisa nggak saya untuk kaya gitu ya, buat kekayaan. Tapi memang bisa, ya itulah pengaruh jin. Pengaruh jin seperti itu, dia mulai menipu daya kita dengan apa namanya hal-hal keduniaan seperti rezeki segala macam lah yang membuat kita menjadi kaya raya. Itu dia tipu daya jin. Intinya kita harus mencari jalan, tetap jalan yang Allah berikan, jalan yang lurus, rezeki yang halal. Karena apa? Setiap usaha apa yang kita buat tidak pernah akan mengkhianati hasil. Usahalah yang maksimal, berdoa dengan apa ketentuan atau syariat-syariat Islam, Mas. Karena setiap apa namanya pemberi rezeki dan yang terbaik itu hanya Allah. Minta rezeki yang halal, minta rezeki yang benar-benar berkah gitu kan. Robbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Mungkin cukup sekian ya sahabat Gelap Nyawang. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Terus tonton channel kita. Kita akan membahas karena kondisi alam ini hujan mulu. Mungkin kemungkinan besar dalam waktu seminggu ini kita akan membahas hodam-hodam pusaka apa yang saya punya gitu, pusaka-pusaka saya. Masih banyak ya? Masih banyak Mas gitu. Jadi saya akan membahas pusaka-pusaka apa yang saya punya di Basecamp ini ya. Jadi koleksi-koleksi saya lah dari mustika, pusaka, karena juga banyak masukan juga permintaan Mas buat membahas hodam-hodamnya.
Seperti itu. Jadi sebelum kita pergi ke lapangan, kalau memang nggak hujan, mungkin kita ke lapangan nih. Ada beberapa gedung juga ya yang kita nanti akan explore ya. Jadi mungkin cukup sekian malam ini pembahasan mengenai Khodam atau keris Blorong, keris sakti Blorong ini ya. Luar biasa Pak. Tadi juga ada benturan collecting kita kan langsung apa? Mati. Iya, mati kedap-kedip. Nah, saya nggak berani nanya itu, merinding gua. Ya, mungkin gitu aja ya. Terima kasih Mas Rianto sudah hadir di base camp kita. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Hilang dalam terang, terlihat dalam gelap. Inilah Gelap Nyawang.